Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Albantani, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Angkatan 62, kelompok 2, nomor daftar hadir 9. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan workbook kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara juga harus dilandasi dengan kesiapsiagaan jasmani dan kesehatan. Apa sih kesiapsiagaan jasmani? Yaitu adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Sedangkan kesehatan sendiri adalah bagian dari organ tubuh manusia, baik organ dalam maupun organ luar yang berkaitan dengan kebugaran jasmani. Lalu, apa manfaat dari kesiapsiagaan jasmani? Yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot, serta melatih kelenturan dan keseimbangan. Olahraga juga efektif untuk membakar kalori dan menurunkan risiko terjadinya sejumlah penyakit. Untuk bentuk latihan kesiapsiagaan, kita juga bisa lari 12 menit, pull up 10 kali, sit up 35 kali, push up 35 kali, shuttle run, dan lari 2,4 km yang dilakukan setiap hari atau minimalnya seminggu 3 kali. Nah, untuk metode pengukuran kesiapsiagaan bela negara, kita bisa menggunakan metode Cooper Test, merupakan sebuah tes lari selama 12 menit yang digunakan untuk memantau perkembangan daya tahan tubuh seseorang. Adapun untuk tips melaksanakan kesiapsiagaan jasmani, kita yang pertama adalah membuat rencana dan memantapkan niat untuk menjaga kebugaran jasmani. Yang kedua, gunakan pakaian olahraga untuk memotivasi diri berolahraga. Yang ketiga, buat catatan olahraga rutin harian. Yang keempat, menjaga komitmen untuk terus menjaga kesiapsiagaan jasmani. Ketika jasmani sudah sehat dan bugar, maka dibutuhkan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah ketika kondisi batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan mental, diperlukan untuk belajar mengendalikan diri dan selalu aktif dalam mencari solusi. Menyisihkan waktu untuk melakukan hal yang disukai, bekerja dengan mengedepankan kualitas bukan kuantitas agar manajemen waktu lebih baik dan hidup juga lebih seimbang. Adapun contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Yang pertama adalah senantiasa menjaga kerukunan antar umat beragama dan menerapkan semangat gotong royong. Yang kedua, tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan saat berkomentar di media sosial. Kesiapsiagaan mental yang baik juga harus dibarengi dengan kecerdasan emosional. Apa sih kecerdasan emosional? Adalah kemampuan mengenali, memahami, mengendalikan perasaan sendiri dan perasaan orang lain, termasuk memotivasi diri dan mengatur emosi serta kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional merupakan potensi yang ada dari dalam diri seseorang untuk bisa merasakan, menggunakan, mengkomunikasikan, mengenal, mengingat, mendeskripsikan emosi. Adapun 4 komponen dalam kecerdasan emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, dan yang keempat adalah manajemen hubungan. Lantas, bagaimana cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional? Yang pertama adalah berlatih tetap tenang dan mengatasi stres. Yang kedua, kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan dalam hubungan pribadi. Yang keempat adalah memupuk dan membangun hubungan, mengakui kebutuhan dan perasaan orang lain. Untuk contoh, tata tempat acara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada gambar pertama adalah contoh pengaturan tata tempat posisi berdiri. Pada gambar kedua adalah contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Dan gambar ketiga adalah pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuan tatap muka.
Tanggapan saya tentang workbook kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, belajar dengan workbook kesiapsiagaan bela negara membantu peserta latsar dalam mempelajari modul kesiapsiagaan bela negara. Yang kedua, mempermudah peserta latsar mempelajari materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang ketiga, membuat peserta latsar mengerti untuk mengimplementasikan kehidupan sehari-hari. Terima kasih.